Nama saya Wulan Arianti, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 4. Pertanyaan nomor 1 yaitu, apa yang dimaksud dengan enzim? Enzim adalah suatu senyawa kimia yang dapat mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh organisme. Dan pertanyaan nomor 4 yaitu, kenapa enzim disebut dengan biokatalisator? Karena enzim mempunyai peran sebagai katalis di dalam tubuh makhluk hidup. Hal ini dikarenakan enzim mempunyai kemampuan untuk mempercepat terjadinya reaksi tanpa ikut bereaksi dan tidak terjadi perubahan pada struktur kimia reaksi tersebut. Saya Petrus Hartamto Sianturi akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa saja komponen utama enzim. Enzim terdiri dari dua komponen utama, yaitu senyawa protein dan senyawa non-protein. Senyawa protein penyusun disebut apoenzim, sedangkan senyawa non-protein disebut kofaktor. Perkenalkan, nama saya Rina Kristiani Sitompul. Saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu bagaimana sifat-sifat enzim. Seperti yang kita ketahui, enzim memiliki sifat dan ciri-ciri berikut. Yang pertama, bekerja spesifik. Enzim hanya dapat bekerja terhadap substrat yang sesuai, misalnya enzim lipase yang bekerja terhadap substrat lemak. Enzim lipase ini akan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua, bekerja dalam jumlah sedikit. Enzim tetap dapat bekerja dengan baik pada substrat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah enzimnya. 3. Dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Dalam suatu reaksi kimia yang melibatkan enzim, tugas enzim hanya mempercepat reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Jika reaksi telah berakhir, enzim akan dibentuk seperti semula. Sifat ini dapat kita jelaskan dengan gambar berikut. Bisa kita lihat gambar berikut. Ini adalah reaksi enzim substrat membentuk produk. Yang keempat, bekerja bolak-balik. Enzim bekerja dalam dua arah atau bolak-balik. Meskipun begitu, enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat sampai terjadinya kesetimbangan. Kelima, memperkecil penggunaan energi aktivasi. Setiap reaksi kimia membutuhkan sejumlah energi untuk memulai reaksinya. Energi ini disebut energi aktivasi. Reaksi kimia yang tidak melibatkan enzim akan memerlukan energi aktivasi yang besar. Tetapi jika melibatkan enzim, energi aktivasi yang diperlukan menjadi lebih kecil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Berikut adalah grafik penurunan energi aktivasi akibat penggunaan enzim. Yang keenam, merupakan suatu protein. Oleh karena enzim merupakan suatu protein, maka sifat enzim sama dengan sifat protein, yaitu tidak tahan terhadap panas tinggi. Enzim bekerja dengan baik pada suhu antara 30 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius dan dapat bekerja lebih cepat daripada suhu di atas 50 derajat Celcius. Namun, pada suhu antara 60 derajat Celcius sampai dengan 70 derajat Celcius, kerja enzim mulai menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Desri Rory dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 tentang bagaimana cara kerja enzim menurut teori yang ada. Baiklah, ada dua teori yang menjelaskan tentang cara kerja enzim dalam tubuh. Teori pertama yaitu teori Locke dan kedua teori induced fit. Teori pertama adalah teori Locke. Teori ini dikemukakan oleh Emil Fisker. Menurut teori ini, sisi aktif enzim berperan sebagai gembok, sedangkan substrat berperan sebagai anak kunci. Jadi, untuk membentuk suatu kompleks enzim substrat, harus ada kesesuaian antara sisi aktif enzim dan substrat. Teori Locke dapat digambarkan sebagai berikut. 2. Teori induced fit. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Kostland. Menurut teori ini, setiap molekul substrat mempunyai bentuk permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim.
Jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim dan membentuk kompleks enzim substrat, maka sisi aktif akan mengubah bentuknya sehingga sesuai dengan permukaan substrat tersebut. Saya Petrus Hartamto Sianturi. Saya akan menjawab soal nomor 6, yaitu hal apa sajakah yang berpengaruh terhadap kerja enzim. Ada 5 hal. Yang pertama, suhu. Suhu sangat mempengaruhi kerja enzim. Hal ini disebabkan enzim tersusun dari molekul-molekul protein, sehingga sifat pada enzim sama dengan sifat pada protein. Pada suhu yang rendah, enzim tidak aktif, akan tetapi pada suhu yang sangat tinggi, enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan. Yang kedua, derajat keasaman atau pH. Setiap enzim membutuhkan pH yang tertentu, karena jika enzim ditempatkan pada pH optimal, maka kerja enzim optimal. Maka sebaliknya, jika enzim berada pada pH yang tidak sesuai, kerja enzim akan menurun atau mengalami kerusakan. Yang ketiga, konsentrasi substrat. Jika konsentrasi substrat rendah, kerja enzim akan rendah. Jika konsentrasi substrat ditambah, kerja enzim akan meningkat. Namun jika mencapai kecepatan maksimum, maka konsentrasi substrat ditambah, kerja enzim tidak akan mengalami penurunan, peningkatan, melainkan tetap atau konstan. Yang keempat, konsentrasi enzim. Jika konsentrasi enzim tinggi sedangkan konsentrasi substrat rendah, maka kerja enzim akan lebih cepat. Sampai batas tertentu, semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat kerja enzim. Yang kelima, zat inhibitor dan aktivator. Zat inhibitor adalah zat yang dapat menghambat kerja enzim. Ada 2 macam zat inhibitor. Yang pertama, inhibitor kompetitif, yang merupakan zat inhibitor yang dapat menempati sisi aktif enzim seperti halnya substrat. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif, merupakan inhibitor yang dapat meringkatan dengan enzim pada selain sisi aktif enzim. Zat aktivator adalah senyawa, unsur, atau ion yang dapat mempercepat kerja enzim. Sebagai besar zat aktivator adalah ion-ion anorganik. Saya Cudventi Yusida Muzadin akan menjawab pertanyaan nomor 7. Nomor 7. Jelaskan pengelompokan enzim. Pengelompokan enzim terbagi menjadi 4. Yang pertama, tempat bekerja. Endoenzim bekerja di dalam sel, contohnya peroksidase. Eksoenzim bekerja di luar sel, contohnya amilase. Yang kedua, cara bekerja. Oksidoreduktase berfungsi transfer elektron, contohnya alkohol dehidrogenase katelase. Transferase fungsi transfer gugus fungsi, contohnya heksokinase. Hidrolase fungsi reaksi hidrolisis, contoh tripsin. Liase pemutusan ikatan CC-CoCN dan pembentukan ikatan rangkap, contohnya pirufat dekarboksilase. Isomerase fungsinya memindahkan gugus di dalam molekul dan membentuk isomer, contohnya maleat isomerase. Ligase fungsinya pembentukan ikatan, contohnya pirufat dekarboksilase. Yang ketiga, jenis senyawa yang diuraikan, yaitu karbodihidrase, fungsinya pencernaan karbohidrat, contohnya sukrosa, maltase, dan amilase. Protase, fungsinya pencernaan protein, contohnya pepsin, renin, trisin, dan enterokinase. Esterase, fungsinya penguraian senyawa-senyawa ester, contohnya lipase dan fosfatase. Yang keempat, proses metabolisme, yaitu katalase oksidase.
katalase fungsinya mengubah hidrogen peroksida menjadi H2O dan O2. Oksidase mempercepat pengembangan O2 pada substrat atau reduksi O2. Karboksilase fungsinya mengubah asam organik secara bolak-balik. Contohnya, pirufat karboksilase. Desmolase fungsinya pemindahan atau penggabungan ikatan karbon. Contohnya aldolase. Peroksidase berfungsi membantu oksidasi senyawa fenolat dan oksigen yang digunakan diambil dari H2O2. Hidrase fungsinya menambah atau mengurangi air dari senyawa tertentu. Dehidrogenase memindahkan hidrogen dari suatu zat ke zat yang lain. Transfosforilase fungsinya memindahkan H3PO4 dari satu molekul ke molekul yang lainnya yang dibantu oleh ion Mg2+.